Dear President of the AFC, my dear friend and brother, Sheikh Salman, it's really great to see you again, even if just virtually. Dear members of the AFC Executive Committee, dear FIFA Council members, dear presidents. Referee, Shin Tae-yong, there's a lot of consternation, I think. Kabar baik untuk masyarakat Indonesia, Presiden FIFA Gianni Infantino dalam waktu dekat akan mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum sesuai aturan FIFA yang berlaku. Hasil 1 poin Bahrain akan segera dianulir FIFA dan Bahrain terancam didegradasi. Dan sebaliknya, Indonesia akan mendapat 3 poin penuh atas kemenangan mutlaknya kontra Bahrain. Langkah tegas FIFA merujuk pada pengalihan poin dari hasil pertandingan yang dianggap sah oleh FIFA, tanpa menjadwalkan pertandingan ulang. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Harusnya ini sudah habis ya? Harusnya ini sudah habis. Lino jangan. Rev, ini waktu sudah habis ini. Buang bola ke langit. Waktu habis. Media besar Eropa saja sampai menyorot kecurangan wasit yang memimpin pertandingan Bahrain versus Indonesia. Saking buruknya laga tersebut, hingga media besar Eropa tersebut berani mengatakan, pertandingan Bahrain versus Indonesia merupakan pertandingan paling gila yang pernah ada dari Asia. Bisa dibayangkan, saking begitu buruknya kepemimpinan wasit yang dengan terang-terangan berpihak pada Bahrain, hingga menjadi perhatian sejumlah media internasional. Kita... Ya. Setelah pertandingan Bahrain versus Indonesia yang sangat terlihat jelas diwarnai oleh kecurangan wasit yang memihak Bahrain, AFC tidak memberikan tanggapan apapun. Menurut AFC itu sesuatu yang normal terjadi. Alih-alih mendapat keadilan dari organisasi tertinggi sepak bola Asia, atau AFC justru menalihkan rumor kecurangan tersebut dengan cara berkelit dan memuji permainan Bahrain. Setelah tidak ada tanggapan apapun dari AFC, Federasi Sepak Bola Indonesia langsung mengirimkan surat protes secara resmi dengan sejumlah bukti kuat yang sangat memungkinkan untuk menanulir kemenangan Bahrain, serta menghukum wasit yang bertugas. Setelah waktu yang diberikan FIFA untuk mengajukan protes selama 36 jam usai pertandingan, FIFA langsung memberikan tanggapan, namun belum memutuskan secara resmi langkah tegas apa yang nantinya akan diberikan FIFA pada wasit serta Bahrain. FIFA berhak sepenuhnya untuk memutuskan pertandingan Bahrain kontra Indonesia diulang. Usai wasit asal Oman Ahmed Alkaf dianggap main belakang hingga merugikan pihak Indonesia. Dalam kasus yang serupa, FIFA juga pernah menanulir kemenangan Afrika atas Senegal. FIFA menjadwalkan pertandingan ulang antara Afrika kontra Senegal di turnamen yang sama, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2018. FIFA dengan resmi memecat serta mempidanakan wasit Joseph Lemti yang terbukti melakukan pengaturan skor. Senegal yang awalnya mengalami kekalahan 2-1 oleh Afrika Selatan, setelah Federasi Senegal mengirimkan surat protes pada FIFA, akhirnya FIFA menemukan bukti kecurangan wasit. Pada akhirnya, FIFA dengan resmi menjadwalkan ulang pertandingan antara Senegal kontra Afrika. Saat pertandingan ulang, Senegal berhasil menang dengan skor 2-0 atas Afrika Selatan. Dan untuk kasus di pertandingan Indonesia versus Bahrain, FIFA membenarkan surat protes PSSI. Sebab menurut FIFA, memang Indonesia layak melakukan protes, sebab ada banyak keputusan wasit yang sangat bias dan cenderung berat sebelah. Bahkan FIFA tidak membenarkan terjadinya gol kedua Bahrain yang tercipta jauh di luar batas waktu yang sudah ditetapkan. Waktu sudah terlewat sangat jauh, hingga mencapai 55% dari batas waktu yang sudah ditentukan. Seolah wasit akan terus membiarkan waktu berjalan, hingga Bahrain memenuhkan peluang dan menciptakan gol, dan anehnya, begitu gol tercipta, seketika itu juga, wasit langsung meniup fluid akhir pertandingan. Untuk kasus ini, FIFA dengan resmi menerima dengan baik protes PSSI. Wasit Al-Kaisar Faisal Omar untuk sementara ini dinonaktifkan, hingga keputusan final FIFA terbit. Namun jika kita berkaca dari kasus pertandingan Senegal versus Afrika Selatan, setelah melalui investigasi ternyata wasit terbukti terlibat dalam pengaturan skor. Ia bekerja sama dengan perusahaan judo. Pada kasus tersebut, FIFA dengan resmi menjadwalkan ulang pertandingan, sebab Afrika tidak terlibat kasus suap pada wasit.
Untuk kasus pertandingan Bahrain kontra Indonesia sendiri, menurut FIFA, ada banyak kejanggalan keputusan wasit yang bias bahkan sulit untuk dijelaskan secara aturan. Terlihat jelas, wasit yang memimpin pertandingan Bahrain versus Indonesia sangat buruk. Seolah ada kerjasama dengan Bahrain, hal itu merujuk pada kepemimpinan wasit yang seolah cenderung memperlakukan istimewa pada para pemain Bahrain. Wasit selalu bersikap ramah pada pemain Bahrain yang bahkan selalu menjatuhkan diri. Dan sebaliknya, pemain Indonesia selalu kebingungan atas keputusan wasit yang kerap menghentikan pertandingan. Bahkan lebih buruknya lagi, wasit kerap mengambil keputusan membingungkan pemain Indonesia yang dilanggar, namun pelanggaran justru ditujukan pada pemain Indonesia. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, kembali ke tahap investigasi pertandingan. Jika di masa pendalaman ini FIFA menemukan bukti kerjasama antara wasit dan Bahrain, maka pertandingan antara Indonesia versus Bahrain tidak akan diulang, seperti halnya kasus Senegal kontra Afrika yang tidak terbukti kerjasama langsung. Jika benar adanya wasit dan Bahrain main belakang, aturan FIFA dari hasil 1 poin Bahrain akan dianulir atau dicabut, dan 3 poin penuh akan jadi milik Indonesia seutuhnya, tanpa melakukan perbandingan ulang, mengingat terciptanya gol Bahrain terjadi jauh di luar batas waktu injury time yang dianggap sebagai waktu yang tidak sah. Atas penegakan hukum yang sedang dikaji oleh FIFA, dengan berita tersebut, seluruh pecinta timnas dan rakyat Indonesia masih diberi angin segar untuk mengubah keadaan yang tidak adil. Kini PSSI tengah menantikan keputusan resmi dari FIFA untuk mengambil langkah tepat dalam penegakan hukum serta hasil klasemen yang dapat berubah nantinya. Untuk sementara ini, Indonesia menduduki urutan kelima dengan memoleksi 3 poin tanpa terkalahkan, sedangkan Bahrain tepat di atas Indonesia yang memoleksi 4 poin. Pecinta timnas Indonesia masih memiliki harapan besar, mengingat kasus ini sedang dalam investigasi. Tinggal menunggu waktu kebijakan apa yang akan diambil FIFA nantinya. Menurut Anda, hukuman apakah yang layak diberikan untuk wasit, dan sanksi apa yang layak diberikan FIFA pada Bahrain? Silahkan beri pendapat Anda sesuai pengetahuan aturan hukum dalam dunia sepak bola. Indonesia 2, anjing 2. Kesel banget gue sumpah. Kemarin kita seri rasa menang, kali ini seri rasa kalah. Didobolin sumpah. Nggak ngerti lagi. Wasit emang dari awal susah lah ngomong sama negara minyak yang dilawan. Itu paling minyak di muka Indonesia. Nungguin pertambahan waktu udah lebih, tetep aja nungguin gol. Botak sialan dong wasit. Lu yang nonton pasti emosi kan? Gak mungkin gue doang. Terlepas dari settingan wasit, mafia, bandar judi bola, gue gak tahu aja. Surat terbuka untuk FIFA ya. Nanti kalau Indonesia lawan Bahrain di GBK, jangan pakai wasit dari Timur Tengah lagi. Buat tim Ultras Garuda, yuk mari kita sama-sama jatuhin mental Bahrain pada saat mereka bertanding di sini. Kita balas dendam. Mereka sendiri udah merugiin kita berapa kali ya kan? Harusnya pertandingan itu 90+6 selesai, paling lama 90+7. Tapi yang paling menjijikan, mereka menulisnya 90+6 di Instagramnya, dan Instagramnya ditutup komentarnya. Benar-benar memalukan. Untuk Pak Erick Thohir, tolong Pak, benar-benar diurus Pak ke FIFA Pak. Ini benar-benar sangat merugikan. Kalau perlu ketua AFC-nya yang nggak pernah menggubris nih laporan dari timnas Indonesia, dipecat aja Pak. Salam olahraga guys. Sampai pagi ini saya masih kesel banget. Keselnya masih luar biasa. Saya tetap tidak bisa mengerti kelakuan daripada wasit. Saya akan utarakan ada 3 keanehan wasit yang sangat-sangat fatal, dan kita bisa katakan itu sebagai suatu skandal yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya jujur tidak kaget kalau di belakang ini ada unsur ininya, ada unsur duit di belakangnya. Untuk menyelamatkan tim-tim dari negara-negara Arab supaya bisa lolos. 1. Pertandingan berjalan selama 90 menit. Oke, dikasih 6 menit tambahan waktu, which is sudah more than enough. Karena menurut saya itu 3-4 menit sudah cukup. Dikasih 6, oke lah, itu katakan oke, berjalan. Tapi setelah 6 menit, menit ke 96, 50, menit ke 97, menit ke 98, menit ke 98 setengah dan seterusnya, masih tetap menjalankan terus pertandingan itu. Sampai terjadilah corner. Akhirnya karena corner itu terjadilah gol di menit ke 99, wasit langsung memberhentikan pertandingan. Andai kan pada waktu itu corner tidak terjadi gol, saya yakin pun pertandingan akan tetap jalan sampai menit ke 112 atau 115, karena they're just waiting for the goal from Bahrain. Sayang sekali sebelum kejadian itu sebetulnya Indonesia mempunyai kesempatan untuk bikin gol ketiga, 3-1.
di menit ke 96 atau 97. Serangan balik yang sangat luar biasa tidak dimanfaatkan. Oke, nggak apa-apa. Don't talk about that. Kita bicara wasitnya. Yang kedua, gol Indonesia yang pertama yang jadi 1-1 itu ditunggu lama oleh wasit. Masih harus lihat VAR, tunggu lama sampai mereka akan mengecek sedetail-detailnya. Kalau memang ada unsur offset sedikit, ada unsur kesalahan sedikit, pasti akan mereka batalkan. Tapi kali ini karena tidak ada unsur itu, dengan berat hati mereka harus memberikan gol itu. Sehingga 1-1. Gol kedua dari Struijk memang sangat luar biasa, jadi 2-1 dan kita semua sudah euforia, sudah di atas dan kita sudah yakin kita akan menang. Ketiga guys, di samping gol itu terjadi menit ke 99, saya tetap curiga itu bola yang bikin masuk dalam posisi offside. Pertanyaan saya, kenapa wasit juga tidak sedikit pun berniat untuk lihat VAR? Kalau di Indonesia dilihat, kalau untuk mereka karena kejadian golnya buat Oman, mereka kasih gol. Itu kejanggalan luar biasa. Itulah hal-hal memang yang kita tidak bisa terima dan itulah tidak keadilan dalam sepak bola. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YTR ini agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YTR.